Engkau telah mengambil hatiku, dan itu adalah sebagian yang aku punya. Lalu kenapa engkau menyisahkan? Ambil aja semuanya. Atau mungkin yang lebih bisa dikenal banyak orang barangkali hubungan antara ibu dengan anak. Nah, itu kan nyetrum ya, betul banget. Itu contoh paling. Betul banget. Itu contoh paling dekat. Betul banget. Ada beb sama ibu, anaknya pasti ada yang ngerasa apa gitu. Iya, itu contoh paling dekatnya sih, itu benar. Ikhwan. Fadhil Ustaz ke Nazam. Nah, bismillah Ustaz. Masya Allah antum. Oke. Nah kan di sini beliau membahas perihal surat-surat yang kemarin yang akhir kita bahas itu, bagaimana surat itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa, mukatabah itu. Nah, bait yang setelahnya wa dzakkarat jam'an khala fi jam'in, itu masih membahas perihal surat. Wa dzakkarat, dan telah mengingatkan. Siapa? Fa'ilnya hiya, kembali ke rasail. Rasail. Jika surat-surat itu senantiasa mengingatkan aku, jam'an, suatu perkumpulan. Khala artinya yang telah lewat. Yang telah lewat. Fi jam'in, di tempat jam'in. Apa jam'in? Nah, jam'in ini suatu nama, bisa buat Muzdalifah, bisa buat Mina. Jadi bukan sekedar tempat bareng-bareng ya. Iya, tempat khusus. Nah, kenapa kok Muzdalifah dan Mina dinamakan dengan jamak? Karena kalau musim haji kan mereka berkumpulnya bermalam di Muzdalifah, malam-malam tasyrik di Mina. Akhirnya terkenal itu dengan jamak. Jadi jamak itu bukannya masdar dari perkumpulan, enggak. Jamak yang kedua di sini kan ada dua jamak nih. Pertama, jamak masdar daripada jamaah. Yang kedua, jamak sebagai nama isim jamid, tempat. Jadi surat-surat itu telah mengingatkan kepadaku perkumpulan yang telah terjadi di Mina dan Muzdalifah sana. Jadi ini juga membuat aku mengenang kembali masa-masa indah itu. Kemudian juga wahala gurbin min uraibil jaz'i, dan keadaan dekatnya aku daripada Uraib. Uraib ini tasghir daripada Arab. Orang-orang Arab maksudnya. Al-jaz'i artinya wadi, suatu nama di di sana, lembah dekat Taif ya. Lembah dekat Taif. Nah, di sini beliau akan menyebutkan beberapa lembah-lembah. Ini biasa Ustaz ya. Kita lihat para, kalau bahasa kita kan pujangga ya. Pujangga yang penyair. Ya, itu mereka memang biasa menyebutkan nama tempat-tempat sebagai isyarat, bukan tempatnya tapi orang yang ada di tempat itu. Kata Majnun Laila apa ya? Ugabilu dzal jidari wa dzal jidar wa ma hubbud diyar syaqafna qalbi walakin habba man sakanad diyar. Nah, itu juga sama kayak gini. Bahkan kalau ulama-ulama itu lebih dari itu lagi, bukan cuma nama-nama tempat, nama-nama kinayah. Bahkan contohnya ya, nama-nama perempuan-perempuan seperti Salma atau Sulaima, itu bukan berarti mereka cinta dengan si perempuan itu. Salma yang mana? Anaknya siapa Salma nih? Bukan anaknya siapa. Salma itu adalah kinayah. Kinayah daripada, kadang-kadang mereka kinayahkan tentang makrifat kepada Allah, atau mereka kinayahkan terhadap kedekatan bersama Nabi Muhammad SAW. Ini dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syahab, tidaklah aku menyebutkan bisalma wala Zainab illa wa antal ladzi tunwa, melainkan engkau lah wahai Rasulullah yang aku niatkan. Nah, seperti itu maksudnya. Banyak itu akhirnya disalahgunakan sama anak muda. Akhirnya benar-benar dibuat perempuan beneran, padahal enggak, ini kinayah dari mereka. Betul, memang kita kalau membaca puisi-puisi dari kaum arifin billah ini seringnya menggunakan ghazal ya. Allah Akbar, ghazal. Kalau kita tidak menangkap dikira itu ya perempuan gitu ya. Betul banget. Khomer misalnya, khomariyah. Seperti khamar juga. Seperti khamar juga. Kenapa sih kayak gitu? Ini sebenarnya gini, mereka itu mau mengajak kita untuk ayo ke atas sini dengan kami, mendapatkan ma'rifat, mendapatkan cinta, merasakan kenikmatan yang luar biasa dari cinta kepada Allah dan Rasulullah. Tapi gimana kita mau ikut dengan mereka dan kita nggak tahu apa sih? Akhirnya mereka menyebutkan perumpamaan sebagai perlambang gitu ya. Betul. Kayak gini loh, kayak gini. Semua manusia pasti, yang laki-laki yang normal, dia cinta dengan perempuan. Akhirnya inilah yang menjadi kiasnya. Orang-orang dahulu tergila-gila dengan khamr. Ini yang menjadi kiasnya. Oh, seperti ini. Lebih dari ini. Tapi tanpa seperti ini ente nggak bakal paham. Kayak gini. Betul. Ada yang bilang kayak gini tentang perihal nikmat-nikmat surga.
kalimat surga itu mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tapi kok ada kok katanya burung puyuh, apel, ini kayak gini persis. Apelnya di sana bukan kayak apel di sini. Tapi kalau mau paham di sana nggak bisa ya, kecuali dengan perumpamaan. Ya kayak gini lah. Tapi lain ya, rasanya, bentuknya, hakikatnya nggak bisa terbayang. Betul. Nah, untuk mendekatkan gitu lah. Ya takribul faham ya. Takribul Orang butuh faham. gitu sih. Bizabat, takribul faham. Bil mithal yattadihul maqal. Wahakadha. Nah, juga wahala gurbin min uraibil jaz'i, kedekatan dengan para penduduk yang ada di Wadi Jaza' sana. Juga apa? Wa hulwa 'aishin bainahum fi sal'i. Juga kemanisan 'aish, apa namanya, kehidupan bainahum di antara mereka di Sala'. Sala' juga sama, wadi yang di dekat Mekah. Bihim safa, dengan mereka lah terjadi safa, keadaan yang apa namanya, bersih. Fi safwatil lail, dalam kebersihan atau kesucian malam hari. Nah, ini di sini baik pun Al-Basudan ataupun Sayyid Al-Habib ketika menjelaskan masalah ini, safa fi safwatil layali, yang dimaksud dengan safwatil layali adalah apa? Yaitu keindahan munajat dengan Allah Ta'ala, keindahan munajat dengan ahlullah bersama mereka bareng-bareng. Itu bersama-sama ya. Bersama-sama. Jadi tidak egois sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Kan ikhwan tadi ya. Betul. Safwatul layali. Safwatul layali. Dan memang perihal malam itu kan emang luar biasa ya. Perihal malam itu nikmat. Bukan cuma perihal ukhrawi, pun perihal duniawi. Perihal duniawi paling enak dilakukan di malam hari. Malam itu simbol ketenangan, ketentraman. Ya, betul. Wah, ya, refleksi, berpikir, membaca itu malam beda paling dengan enak siang malam. yang penat ya. Jauh bedanya. Dan apa namanya? Dan kita kalau melihat apa namanya, hadits qudsi, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alaihi al-lail nama anni, ya kan, alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bihabibih, kata Allah Ta'ala, sungguh dusta mereka yang mengaku cinta kepadaku namun bila mana datangnya kegelapan malam dia meninggalkanku sendirian, kata Allah Ta'ala. Oh iya, bukankah para kekasih suka untuk berduaan dengan kekasihnya? Gitu kan. Jadi Allah pun menunggu sebenarnya di malam hari itu. Nah, inilah yang itu, makanya perihal malam ini wah, luar biasa. Dalam sebagian perkataan kaum arifin, ma'ugidat wilayah liwali illa fi jawfil lail. Tidaklah dilantik seorang menjadi wali Allah melainkan di malam hari. Qiyamul lail itu bagi Rasulullah wajib. Bagi kita sunnah, ya kan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila, ya wajib untuk Rasulullah. Kalau untuk para umatnya ya sunnah. Ini ada banyak Ustaz gosida-gosida yang membahas masalah ini. Yang paling indah itu gosidanya Sayyidina Imam Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Idrus. Satu gosidah khusus beliau ungkapkan gitu, apa namanya? Nusibat li ahlil munajah fi hundusil lail a'lam. Tertancapkan bagi mereka para ahli munajat di malam hari itu. Apa yang tertancap? A'lam, bendera-bendera. Itu terlihat bendera-bendera itu. Orang pada tidur nih, mereka pada berdiri. Wasta'adza bis-suhd wa masaw qiyam idnam manam. Dan mereka menikmati kemanisan apa namanya, madu, atau mereka menikmati kemanisan tidak tidur, bergadang itu ketika orang-orang menikmati tidurnya. Wastakbarathum lataif bahjatu fadlin wa ikram min ladzatin la tukayyaf. Mereka mendapatkan kelembutan dari Allah Ta'ala, dari kelezatan yang tidak bisa deskripsikan ya. La tukayyaf, enggak bisa diungkapkan. Gadzagaha man dagaha wa ham fiha alladhi ham. Dan hanya mereka yang mengetahui, ya yang sudah mencicipi. Hakala. La ya'rifu syauqa illa man yukabiduhu wa la sababata illa man yu'aniha. Tidaklah mengetahui rasa rindu melainkan mereka yang telah menderita karena rindu mengalami itu. rindu ya. Mengalami rindu itu. La sababata illa man yu'aniha. Betul juga. Dan keras. Sababah satu makna daripada cinta. Sababah itu derajat cinta tertentu yang sangat level cinta gitu ya. Betul. Kecuali yu'ani kan sebenarnya mu'anah itu artinya menderita. Yeah. Betul, cinta itu nikmat karena ada penderitaannya. Tanpa ada penderitaan ya enggak nikmat cinta itu. Justru makin menderita, makin dia menikmati cinta itu. Nah, itulah. Wah, panjang ini kalau kita bahas. Enggak kelar-kelar. Paradoks cinta begitu ya. Orang tua biasanya orang meminta itu bahagia. Tapi orang tua kita atau kita dengan orang yang kita sayangi itu ketika memberi, jadi justru berkurang malah bahagia. Allah. Itu kan paradoks cinta ihsan gitu ya. Wow, keren banget itu. Orang sababata ila mayu'ani. Jadi orang yang tidak mengalami kerinduan yang dahsyat yang bagi sebagian orang mungkin dianggap melukai ya.
sakit gitu, tapi justru bagi dia sangat membahagiakan. Betul banget. Wahakala. Kayak, Akhadtum fuadi. Oh, faman ladzi wa huwa ba'di faman ladzi yadurru law kana indakumul kullu. Kata siapa itu? Ibn al-Farid. Dalam perihal ini, Ibn Farid apa julukannya? Syair. Sultanul Ashiqin. Betul ya. Sa'iyah. Sahibut ta'iyah. Iya, sultannya para pujangga, perindu kepada Allah Ta'ala, Sultanul Ashiqin. Engkau telah mengambil hatiku, dan itu adalah sebagian yang aku punya. Lalu kenapa engkau menyisahkan? Ambil aja semuanya. Habis itu di akhirnya beliau bilang, inilah yang aku miliki, yang terakhir aku miliki adalah ruhku, dan aku persembahkan juga kepadamu. Waruhu juhdul mugilli, dan ruh adalah perihal yang aku bisa persembahkan karena aku nggak punya apa-apa selain ini. Wah itu masya Allah Ustaz, perihal nikmat kalau kita baca syair-syair mereka, Ibn al-Farid atau Jalaluddin ar-Rumi. Masya Allah, indah. Nah jadi di sini Habib Abdurrahman menceritakan juga bahwasanya kenikmatan dan kemanisan nuansa atau suasana yang beliau dapatkan ketika bersama para ikhwan itu, ketika bermunajah di Jawful Lail, ketika berada di beberapa wadi-wadi yang di sana, betul, di Salah wahakala. Nah juga sama, masih meneruskan lagi, wahaja syaugun fil fuadi nami lijiratir ruknaini wal magami. Wahaja, dan sungguh telah hayajan, bergelora, betul, hayajan, bergelora, syaugun, kerinduan, fil fuadi, yang berada dalam hati. Dan itu syauk yang ada dalam hati yang bergelora itu, dia nami, senantiasa namayanmu, tumbuh, bertambah makin terus, bergelora terus menerus. betul banget. Terus nambah. Naam, isim fa'il. Kepada siapa? Lijiratir ruknaini wal magami, kepada mereka orang-orang yang ada di samping ruknain. Dimaksud ruknain, ruknul al-yamani sama ruknul hajar, ya kan? Ka'bah ada dua rukun itu. Wal magam, dimaksud dengan magam Ibrahim alaihissalam. Itu berarti beliau mengungkapkan rindu kepada mereka yang ada di sana. Habis apa? Wa fityatil bathai wal khiyami wa hayla safhil munhana wad dhali. Masih juga sama. Dan juga kerinduan yang sama pula kepada mereka fityah. Fityah ini jamak daripada fata. Pemuda-pemuda. Yang dinisbatkan kepada Batha, ya sama juga. Batha itu wadi yang di Mekah yang menjadi saluran banjirnya kalau di Mekah, untuk mengalirkan air. Al-Batha. Wal khiyami juga sama. Al-khiyami kemah kalau bahasa kita sih. Yang dimaksud dengan kemah di sini rumah, tempat tinggal mereka. Dan beliau di sini menisbatkan fityah, pemuda-pemuda. Artinya maksudnya fityah itu arbabul futuah. Bukan pemuda dalam arti usia ya. Betul, futuah. Semangat pemuda walaupun usianya usia tua. Jadi ini sifat bukannya nomor umur. Betul. Bukan. Wahakala. Qala ta'ala innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityah. Sama juga galu sami'na fatan juga ikon Ibrahim. Itu jadi subhanallah di Al-Qur'an ini luar biasa. Wah, ini panjang kalau kita bahas. Tapi contoh seperti fata di sini. Rijal di Al-Qur'an itu kebanyakan itu sifat-sifat karakter. Bukan dengan terukur dengan umur ataupun dengan jenis kelamin. Enggak, rijal. Apa rijal? Bukannya laki-laki, lawannya perempuan. Ya bukan. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Itu derajat. Al-Imam Sya'rani berkata, rijal itu adalah derajat kewalian yang untuk masuk ke derajat itu harus seorang hamba itu sudah yaqadha dengan Nabi Muhammad SAW. Baru sah dinamakan dengan rijal. Sebelum itu belum rijal dia. Mungkin juga Imam Abu Hanifah ketika bilang hum rijal wa nahnu rijal itu bukan kayak lu gue gitu ya. Mumtaz. Kalau penghormatan. Sawa kalamukum. Masya Allah tuh. Ya Allah, alhamdulillah. Anda pernah sholat di Masjid Ba'alawi. Setiap orang bilang kayak gitu. Hatta siapa? Hatta Fagil Mugaddam. Walaupun itu Sayyidina Abdurrahman Segaf merasa mendapatkan kemuliaan dengan dia pernah masuk ke Masjid Ba'alawi. Dalam manaqib disebutkan ini semuanya kecuali ini. Siapa? Hamid bin Umar. Bukannya dia dapat kemuliaan, kebalik. Masjid yang dapat kemuliaan karena dimasuki oleh Hamid bin Umar.